Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safahat Huda. Nah, kita kali ini akan membahas di lembar observasi PTK ya. Lanjut ke video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum menonton video sebelum ini, wajib untuk menonton video sebelum-sebelum ini karena itu akan menjadi simultan ya biar tidak gagal paham. Oke. Nah, di lembar observasi ini seperti biasa nanti ada hari, tanggal, terus mata pelajaran, kelas, lalu fokus observasi. Nah, lalu di sini ada bagian nomor, aspek yang diobservasi, kemunculan, ada atau tidak, lalu ada komentar. Nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat dari aspek yang diobservasi. Nah, aspek yang diobservasi ini misalnya apa? Contoh misalkan menyediakan pijakan atau pijakan ini bahasanya apersepsi lah ya gitu. Nah, keterampilan membuka pelajaran. Jadi di sini seorang observer atau yang ditugasi sebagai supervisor kedua begitu ya, rekan sejawat atau guru yang lebih pengalaman mengajarnya lebih jam terbangnya lebih tinggi. Nah, itu diberikan lembar observasi ini. Nah, aspek yang dinilai atau aspek yang diobservasi tadi, keterampilan membuka pelajaran. Jadi bagaimana apakah guru pada saat proses mulai pembelajaran itu sudah memberikan ya atau menampilkan membuka pelajaran itu dengan apersepsi gitu kan, menanyakan terlebih dahulu gitu ya atau mengaitkan pelajaran sebelumnya. Nah, itu dinilai oleh supervisor 2 sehingga di situ akan terlihat tuh ketika guru mulai praktek ya terkait dengan rencana pembelajaran itu dilihat oleh observer gitu ya atau supervisor 2. Apakah dia sudah memunculkan keterampilan membuka pelajaran itu ya. Nah, selanjutnya yaitu bisa juga aspek yang diobservasi itu adalah memberikan tuntunan, yaitu keterampilan bertanya. Jadi di sini kalau kita nyambung ke sebelumnya di keterampilan bertanya, apakah guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan tema pokok bahasan yang dibahas begitu. Nah, tentu terkait dengan pertanyaan ini, keterampilan bertanya ada C1, C2, C3, ya, C4, C5, C6 gitu ya. Nanti kan ada apa namanya kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional ini yang dijadikan sebagai acuan untuk kita menggali pertanyaan seperti apa gitu. Si guru membuat pertanyaannya apakah lingkup C1, apakah lingkup C2 pemahaman, apakah lingkup C3 atau aplikasi, apa lingkup C4 itu sintesis analisis begitu. Nah, ini posisinya harus dirancang terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan untuk awalan di sesi bertanya ini, keterampilan bertanya bolehlah guru mengobservasi misalkan pengetahuan dulu gitu ya. Apakah kalian tahu gitu misalkan ya terkait dengan misalkan pokok bahasanya sel. Nah, itu adalah ketika guru sudah menanyakan hal seperti itu berarti keterampilan bertanya sudah muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan ada muncul ya tinggal di checklist ya. Kalau tidak ada berarti checklist tidak gitu. Nah, selanjutnya itu ada bisa juga secara aspek yang diobservasi itu keterampilan menjelaskan. Jadi posisinya guru menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari. Jadi misalkan ketika pelajaran misalkan jaringan gitu ya. Nah, guru menjelaskan gitu. Jaringan itu adalah begitu misalkan. Lalu atau misalkan dengan media gambar begitu ya dijelaskan. Kumpulan dari beberapa sel begitu ya. Jaringan itu banyak gitu. Misalkan ya kan jaringan otot gitu ya. Nah, itu semuanya dijelaskan oleh guru gitu. Nah, itu merupakan keterampilan menjelaskan. Jadi terkait dengan pokok-pokok bahasan yang ada itu dijelaskan. Nah, lalu selanjutnya
Bisa juga keterampilan mengadakan variasi. Jadi di aspek yang diobservasi itu keterampilan mengadakan variasi. Jadi dia memberikan pengalaman kepada siswa gitu. Jadi metodenya bukan hanya ceramah, misalkan juga anak-anak diminta untuk observasi keluar gitu ya. Jadi proses pembelajarannya bukan hanya menjelaskan, tapi juga ada variasi-variasi lainnya. Atau misalkan diminta menonton gitu ya, lalu si anak diminta mengidentifikasi gitu ya, mana saja gambar-gambar yang merupakan jaringan atau misalkan sel atau misalkan otot gitu ya. Jadi itu merupakan aspek yang diobservasi oleh supervisor kedua. Jadi itu kalau misalkan itu sudah muncul berarti bagus atau baik. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk diketahui sehingga guru pada saat proses RPP sampai pelaksanaan di kelas itu benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah ada di RPP-nya. Begitu ya, sehingga tentu itu menjadi hal yang baik ketika aspek-aspek yang diobservasi ini muncul gitu. Karena itu menjadi sebuah indikator proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien atau tidak gitu. Ya, jadi memang ini menjadi hal yang patut difahami oleh setiap pendidik, guru, atau misalkan peneliti sehingga apa yang diinginkan dalam tanda petik capaian tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Begitu ya. Itu singkat terkait dengan bagaimana kita mengobservasi atau bagaimana sikap si guru pada saat proses pelaksanaan RPP dan supervisor 2 gitu ya. Itu ya secara sederhana terkait dengan lembar observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.